Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Gilang Pratama Lemada. Saya dari kelas IK 24C. Di sini saya akan Kayak membuat video dari tugas tambahan mata kuliah literasi media digital dengan menjawab total ada 6 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu yaitu Pak Iqbal. Langsung saja kita ke pertanyaan dan jawabannya. Let's go. Nah, jadi pertanyaan yang pertama itu jelaskan bagaimana budaya digital dapat menjadi penguatan karakter bagi manusia modern dalam konteks keberbangsaan. Nah, jawabannya budaya digital tuh sekarang sudah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita, terutama nih buat generasi muda. Nah, lewat budaya digital ini, karakter kita bisa terbentuk jadi lebih positif kalau kita bijak dalam menggunakannya. Misalnya nih, kita bisa menyebarkan semangat nasionalisme, mendukung produk lokal, sampai ikut mempromosikan budaya Indonesia lewat konten digital. Kita juga jadi terbiasa untuk berpikir kritis, tidak gampang percaya sama hoax atau berita yang kurang valid sumbernya, dan punya sikap toleransi dalam dunia maya. Semua itu menunjukkan bahwa budaya digital bisa bantu kita jadi warga negara yang punya karakter kuat dan cinta tanah air. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya jelaskan bagaimana cara menjadi warga digital yang Pancasilais dan menjadi konsumen yang bijak dalam ruang lingkup digital. Jawabannya, sebagai warga digital yang Pancasilais, artinya kita tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila di media sosial atau ruang digital. Contohnya, kita tidak menyebarkan ujaran kebencian soal agama maupun sara, cerminan dari sila pertama. Yang kedua, kita saling menghargai pendapat orang lain, cerminan dari sila kedua dan keempat. Dan yang ketiga, kita mendukung produk atau konten lokal buat menjaga persatuan dan keadilan, cerminan dari sila ketiga dan kelima. Sementara itu, jadi konsumen yang bijak artinya kita, yang pertama, tidak gampang percaya sama iklan atau berita palsu. Yang kedua, punya kontrol buat pilih konten yang positif dan edukatif. Yang ketiga, bisa bedain mana informasi yang benar dan mana informasi yang menyesatkan. Yang keempat, kita bisa gunakan waktu di internet dengan sehat, tidak hanya sekedar scroll media sosial doang. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan bagaimana literasi hiburan dapat membantu kita dalam memahami dan menghargai karya seni dan budaya yang berbeda, serta berikan contoh kasus yang ada di lingkungan Anda mengenai media dan budayanya. Mengenai perubahan media dan budaya. Nah, jadi jawabannya itu literasi hiburan itu bikin kita paham kalau hiburan bukan cuma buat senang-senang doang, tapi juga ada nilai seninya dan budaya di dalamnya. Dengan memahami hal tersebut, kita jadi lebih terbuka sama perbedaan budaya dan bisa belajar hal baru. Nah, contoh kasusnya di lingkungan saya itu dulu anak kecil ngumpul sambil main kelereng maupun main layangan. Sekarang juga mereka masih ngumpul sebenarnya, tapi lebih cenderung scroll TikTok sama Reels YouTube. Ya, kontennya juga bukan dari dalam negeri doang, mereka juga nonton kayak anime Jepang. Ini nunjukin kayak perubahan budaya terjadi karena pengaruh media digital. Tapi kalau mereka punya literasi hiburan, mereka bakal bisa nilai nih mana yang baik, mana yang cocok sama budaya kita. Dan di satu sisi mereka masih bisa menghargai seni dari negara lain. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan masing-masing contoh sikap pilar yang menunjukkan 4 pilar literasi media digital. Jawabannya, yang pertama nih, digital skill atau kecakapan digital, kayak mampu mengoperasikan perangkat lunak seperti Microsoft Word, Google Document atau Canva untuk tugas kuliah. Lalu ada mahir menggunakan mesin pencarian seperti Google untuk mencari informasi yang valid. Lanjut ada digital safety atau keamanan digital. Kayak kita tuh nggak asal klik atau share link yang nggak jelas. Pakai password yang kuat dan tidak menyebarkan data pribadi sembarangan. Lalu ada digital etik atau etika digital. Kayak kita tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan bullying di kolom komentar, dan selalu menautkan sumber media dari informasi yang kita peroleh. Dan yang terakhir ada digital culture atau budaya digital. Berkomentar dengan baik
dan sopan di media sosial, ikut melakukan promosi lokal lewat konten dan jaga etika walaupun cuma di dunia maya. Lalu ke pertanyaan yang kelima, langkah yang tepat melalui literasi media digital saat ini agar dapat turut serta dalam berkampanye budaya Indonesia dan menjadi insan yang produktif serta dapat mengubah pola pikir agar dapat beradaptasi di era digital ini. Nah, jadi jawabannya yang pertama itu kayak kita membuat konten tentang budaya kita yaitu budaya Indonesia. Misalnya nih bikin video singkat tentang batik, makanan tradisional maupun tempat wisata lokal. Yang kedua, kita bisa ikut komunitas atau lomba yang temanya budaya Indonesia. Terus hasil dari lomba tersebut kita share di media sosial. Dan yang ketiga, menggunakan platform digital buat belajar hal baru kayak desain grafis, digital marketing, atau edit video. Yang keempat, ngerubah mindset dari yang tadinya cuma penonton jadi pembuat konten kreator. Jadi pembuat kontennya. Dan yang terakhir, aktif bikin postingan yang ngajak teman-teman buat kenal budaya sendiri, bukan cuma ngikutin tren luar negeri doang. Dan pertanyaan yang terakhir itu sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan halayak rentan dan halayak aktif. Nah, jadi halayak rentan itu ini orang-orang yang gampang terpengaruh sama konten negatif atau hoax. Biasanya karena kurang paham teknologi atau belum punya kemampuan buat milih-milih informasi. Ini contohnya itu ada anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, disabilitas, dan ya kayak gitu deh. Lalu ada halayak aktif. Nah, sedangkan halayak aktif ini mereka yang kritis dan sadar pas nerima informasi, nggak asal percaya doang, tapi mereka mikir dulu, cari tahu dulu. Bahkan mereka juga bisa jadi konten kreator yang edukatif. Contohnya itu kayak kita sebagai mahasiswa yang aktif, bikin video edukasi maupun ikut diskusi online yang bermanfaat. Nah, jadi mungkin kayak gitu ya teman-teman tugasnya yang bisa saya jelaskan kepada kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.